Assalamualaikum teman-teman. Saya Bagus Hadi Saputra. Kali ini saya akan menayangkan micro teaching terkait penerapan pembelajaran IPA menggunakan pendekatan CRT berbasis PBL pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen. Berikut ini adalah informasi umum untuk micro teaching pembelajaran IPA kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, gimana kabarnya hari ini anak? Baik, Baik, sehat? Sehat. Agung sehat? Ini Pak agak sakit hati saya Pak. Iya. Cepat sembuh ya? Iya Pak, siap. Ya. Alhamdulillah berarti dapat disimpulkan kelas ini sehat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Semangat hari ini? Semangat. Semangat. Ada yang sakit? Berarti nggak ada tadi ya? Ada yang nggak ada hari ini? Lengkap. Bapak, saya absen dulu. Bapak absen dulu. Ya, Bapak absen dulu. Absen 1 ada? Ada Pak. Ada. Absen 2? Absen 30? Ada ya. Oke, baik. Lengkap berarti hari ini. Ya. Anak-anak kalau sudah lengkap, hari ini Bapak ingin kalian serius dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Mbak yang belakang silakan dipimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran IPA pada pagi hari ini, mari kita berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak ya. Anak-anak, karena kita sudah tadi Bapak di awal sudah menanyakan bahwa kalian sehat, jadi hari ini kita bersemangat untuk mengikuti pembelajaran Bapak hari ini. Pembelajaran hari ini kita pelajaran apa? Iya. Ya, berarti tadi malam belajar ya. Iya. Oke, untuk lebih semangat lagi, Bapak minta ayo berdiri semua dulu. Berdiri. Ya. Coba sebelum itu, karena sudah berdiri biasanya kalian kalau duduk itu kan mengelas gitu ya. Coba dilihat sekelilingnya, kanan, depan, belakang, kiri, ada sampah sebagai bagian dari program sekolah yaitu Adiliyata sekolah ya. Jadi kita menjalankan program sekolah. Apa temennya? Dibantu temennya, ya. Oke, kalau sudah dipungut silakan disimpan di sakunya. Kalau sudah tetap berdiri tetap. Berdiri tetap. Ya, kalau sudah semangat membersihkan dan memungut sampah, Bapak ingin lebih semangat kalian ikuti kata-kata Bapak ya, jargon Bapak ya. Pembelajaran IPA wis wayahe aku iso, gitu ya. Yo. Pembelajaran IPA Wes wayahe aku iso. cakep. Silakan kembali. Baik, kalau kita sudah semangat tadi ya, Bapak senang bisa belajar dengan kalian yang anak-anak yang penuh dengan semangat. Pembelajaran kita hari ini apa anak-anak? Baik, anak-anak berarti sudah belajar ya tadi malam. Nah, pelajaran kita atau materi kita hari ini itu adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu materi apa anak-anak? Minggu lalu? Klasifikasi makhluk hidup. Baik. Kalau demikian, Bapak ingin mereview sedikit apa yang kalian pelajari tentang klasifikasi makhluk hidup kemarin. Coba salah satu ya Eka mungkin klasifikasi makhluk hidup yang Eka tahu kemarin apa? Klasifikasi makhluk hidup itu kita belajar tentang kelompok-kelompokan makhluk hidup. Di situ juga kita mempelajari tentang ada tumbuhan, mamalia, seperti itu Pak. Iya, cakep, pintar sekali ya. Jadi teman-temannya bisa dengar ya? Bisa. Nah, materi kita hari ini ada kaitannya dengan materi minggu lalu, jadi selalu terikat gitu ya. Bapak ingin tanya di sini semua orang Jember? Jember. Ada yang di luar Jember? Saya. Banyuwangi ya pasti ya? Iya. Iya. Ya, yang orang Jember pasti sudah pernah ke Papungan. Sudah. Kalau yang luar Jember itu yang Banyuwangi Pernah ke Papua. pernah ke Papungan juga ya? Tapi di Banyuwangi nggak ada Papungan kan? Ada Pulau Merah. Oke. Ya, jadi bagi anak-anak semua ya, bagi anak-anak semua yang sudah ke Papungan, nah tentu kalian sudah punya bayangan ya, Pantai Papungan itu eksotis banget ya, ikoniknya Jember gitu ya. Nah, jadi di sini Bapak ingin menayangkan video terkait ikoniknya kota kita ya. Coba silakan diperhatikan.
lagi jalan-jalan ke Kabupaten Jember, mampir dong kawasan pantai Tanjung Pakuma. Kawasan pantai ini menyuguhkan nuansa alam yang masih alami loh. Eksotisme pantai di sini masih terjaga dan dikelilingi barisan bukit berpasir putih. Keunikan lainnya, lokasi wisata ini berada di hutan lindung yang dekat dengan pantai. Pakuma sebenarnya kepanjangan dari pasir putih dan berikan. Pasir di sini berwarna putih sih, sedangkan di sisi lain pantai ada. Ya, sudah diamati ya video. Kalian kan pernah ke situ juga ya. Kira-kira dari video tentang pantai yang eksotisnya Jember itu, Jember banget ya. Nah, kalian bisa membayangkan atau kalian ketika di sana kalian pernah menemukan beberapa semacam kayak populasinya apa, ekosistemnya apa, kemudian individunya apa. Kalian kan sudah pernah belajar itu ya. Coba dari pantai yang cantik itu, kalian coba perhatikan kira-kira individunya kalian bisa contohkan apa dari pantai itu? Ikan pinter tuh, ini cakep ya. Terus berikutnya populasinya kira-kira anak-anak apa nak? Kumpulan ikan. Kumpulan ikan. Cakep sekali. Ayo, apa ingin yang lain? Setelah populasi tadi, komunitas. Ayo, yang pojok. Nah ini coba daripada diem terus. Kalian kok cantik tapi diem terus. Ya, apa kira-kira kalau komunitas? Kumpulan dari ikan dan kumpulan dari populasi tadi ya, yang menempati laut. Yang menempati wilayah ya. Jadi populasi tadi, contoh misalnya ada kumpulan ikan, kumpulan apa namanya ya? Apa lagi? Terumbu karang dan sebagainya, intinya hidup gitu ya. Populasi yang itu akan membentuk yang namanya komunitas, itu yang namanya. Kemudian selain komunitas ada yang namanya ekosistem. Ekosistem kira-kira kalau yang kalian amati yang anak, ekosistem di sini apa? Pinter ya. Pantainya pantai Pakuma. Nah, untuk lebih memahami terkait apa itu populasi, apa itu individu dan sebagainya juga pada ekosistem, tadi kan sudah kalian jawab itu ya. Berikutnya Bapak ingin tahu terkait dengan lanjutan dari itu. Jadi ada yang kaitannya dengan ekosistem, di mana ada unsur lingkungan di situ. Unsur lingkungan di situ yakni ada unsur apa? Abiotik. Kemarin sudah pernah dibahas juga sedikit ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini Bapak punya dua ilustrasi gambar ya. Nah, kira-kira dari dua gambar ini yang termasuk dari biotik yang mana dan abiotik yang mana? Yang itu. Gambar A, gambar B, yang A apa B? Yang B, yang A ini apa? Biotik. Yang B? Nah, coba Mas Fani, kenapa yang A ini adalah biotik Mas Fani? Karena tergolong hidup. Makhluk hidup. Terus Mas Agung, Ya Pak. ini kenapa kok abiotik tuh? Karena nggak hidup Pak. Karena mati ya? Ya, mati, Terdiri dari apa aja biotiknya di sini? Itu ada batu, ada air. Cukup, ya. Ya. Oke, setelah kalian sudah memahami tentang apa itu populasi, apa itu komunitas, apa itu ekosistem, sekaligus beserta dengan lingkungan yang ada di situ, yaitu unsur biotik dan abiotik, maka Bapak selanjutnya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang berhubungan dengan Bapak sudah menjelaskan secara singkat tadi di awal. Jadi jelas bahwa mengidentifikasi lingkungan biotik dan abiotik. Itu yang pertama. Tujuan berikutnya adalah menganalisis pengaruh lingkungan biotik dan abiotik terhadap suatu ekosistem. Kalian sudah Bapak spoiler dikit-dikit ya tadi ya. Untuk lebih mendalami itu ya, Bapak punya video lagi ya terkait dengan ekosistem dan lingkungan tersebut. Coba diperhatikan anak-anak. Beberapa hektar tanaman tembakau di Desa Kediri, Kecamatan Muluan mengalami kerusakan akibat cuaca buruk yang terjadi di beberapa waktu lalu saat usai penanaman. Daun tembakau milik petani menjadi kerinting dan kering, bahkan tidak
Rusaknya tanaman tembakau ini disebabkan oleh curah hujan tinggi beberapa waktu lalu. Meski petani sudah berusaha memberikan obat dan perawatan, namun hasilnya tidak berhasil. Buruknya mutu tembakau saat ini tentu sangat mempengaruhi hasil panen nantinya. Petani Kecamatan Buruhan harus dibayang-bayangi oleh potensi kerugian yang akan dihadapinya. Dari video tayangan tadi, Bapak mengambil salah satu contoh tanaman ikonik Jember ya, yaitu apa? Tembakau itu menjadi salah satu ikoniknya karena Jember itu salah satu produksi terbesar dari apa ini? Rokok. Ya, rokok ini bahan utamanya adalah tembakau. Nah, ini tidak baik, tidak patut kalian pakai karena ini bagian dari zat aditif yang materinya akan dibahas pertemuan selanjutnya. Jadi tembakau itu tadi ada yang misal ini Bapak punya karya ya, ada yang tadi seger gitu ya. Ya, ada yang seger, kemudian setelah berikutnya ada juga yang Kayu. kira-kira dari itu ya. Ada kaitannya apa? Coba silakan Agung tadi. Oh iya Pak, tadi yang diamati dari tujuan pembelajarannya ada faktor biotik sama abiotiknya Pak. Jadi kalau di itu yang ada wadahnya, ada tanahnya, kemudian juga disirami sedemikian rupa, makanya bisa hidup Pak. Kalau di situ nggak ada pengaruh lain seperti tanah dan air, jadi itu apa ya Pak, kayak mati gitu Pak. Oke, baik, cukup baik ya jawaban dari Agung, tepuk tangan Pak. Nah, untuk memperdalam hal tersebut, Bapak di sini akan memberikan LKPD, standar LKPD untuk kalian melakukan investigasi terkait apa yang telah dinyatakan oleh Agung tadi ya. Apakah benar seperti itu? Ya, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya yang sudah Bapak bagikan di WA kemarin, kemudian berkumpul secara melihat ya. Oke, baik anak-anak semuanya, mau diperhatikan terlebih dahulu ya Mas ya. Jadi pengerjaannya cukup simpel ya. Jadi ini ada 3 gambar ya di sini, atau Bapak sebut saya tayangkan juga, Bapak tayangkan juga. Nah, jadi dari gambar ini ada 3 keadaan di mana tembakau yang pertama, tembakau yang kedua, dan tembakau yang ketiga. Nah, dari keadaan tembakau tadi itu silakan dijawab apa yang membedakan tanaman tembakau pada 1, 2, 3. Kemudian nanti bisa dipresentasikan ya pembelajaran. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 20 menit anak. Tak tanya Pak. Oh iya, tanya apa? Pak, gimana membedakan yang mati karena air yang banyak sama karena diserang penyakit Pak? Iya. Sama-sama layu Pak. Iya betul. Kalau yang mati karena layu itu, contoh misalnya di sini ya gambarnya tadi. Nah, kalau yang layu tadi itu cenderung total ya, total itu menurun ke bawah. Itu kalau yang kena virus, kalau yang apa tadi? Nah, penyakit itu contohnya bisa kena virus itu hanya sifat kuning-kuning di sini. Bercak gitu ya. Virus itu sudah dipelajari di dunia. Yo, lagi mas lagi. Ada slide lagi. Nah, virusnya adalah tuh ya, kita sudah dibaca berarti materinya ya, belum materi. Ya, sudah ya. Oke, kalau ini yang ini sudah? Sudah Pak. Oke, saya lihat pekerjaannya sudah cukup baik ya anak-anak ya. Berarti sudah siap untuk dipresentasikan, disajikan. Saya harap ketika penyajian kelompok teman-teman yang lain yang tidak ikut maju bisa memperhatikan dengan seksama. Kemudian jika diminta untuk menanggapi silakan menanggapi. Coba kelompok, saya minta kelompok yang terakhir dulu ya. Yang terakhir, silakan maju ke depan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Yang pertama, apa yang membedakan tanaman
gambar 1 itu sehat, gambar 2 itu tidak sehat, gambar 3 itu kebanjiran. Terus lanjut level. Apa yang menyebabkan tanaman tembakau seperti nomor 2 dan 3? Itu yang nomor 2 itu karena dibangun. Yang nomor 3 itu karena banjir. Faktor apa saja yang menyebabkan tanaman tembakau nomor 2 dan 3? Kalau yang nomor 2 itu karena biotik, yang nomor 3 itu abiotik. Sudah. Oke, cukup. Mungkin kelompok 1 dan kelompok 2 ada tanggapan? Oke, sama. Baik. Ya, ini tepuk tangan. Oke, selanjutnya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 perwakilan silakan maju ke depan bersama. Perwakilan ya, kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 sekarang presentasikan nomor 1 sampai 2, sedangkan kelompok 1 berikutnya ya. Setelah itu silakan diawali dari kelompok 2 dulu. Ya. Satu dua. Oke, teman-teman, ini hasil diskusi dari kelompok 2. Dari kelompok 2 hasilnya apa? Penyebab yang membedakan tanaman tembakau pada gambar 1, 2, dan 3. Kalau gambar 1 itu sehat, gambar 2 itu sakit, gambar 3 itu letoy, Pak. Kemudian apa yang menyebabkan tanaman tembakau seperti nomor 2 dan 3? Nomor 2 karena dimakan virus, Pak. Kalau nomor 3 itu karena kegiatan. Oke, lanjutkan kelompok berikutnya. Yang kelompok 1 melanjutkan hasil diskusi pertanyaan nomor 3, maka menyebabkan tanaman tembakau nomor 2 dan 3. Nomor 2 itu karena faktor biotik, dari hama virus. Yang ketiga, kebanjiran berarti karena biotik. Kemudian soal terakhir apa yang disebutkan? Berarti simpulannya adalah lingkungan biotik dan abiotik itu berpengaruh terhadap faktor organisme. Cukup sampai sini kelompok tadi yang sudah maju, apakah akan menanggapi? Cukup? Cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya, Bapak lihat penyajian investigasi kelompoknya sudah cukup baik, disaksikan langsung dari presentasi tadi ya. Jadi benar yang dikatakan Tori bahwa lingkungan di sini, lingkungan biotik dan abiotik akan mempengaruhi dari apa tadi Tori? Organisme itu sendiri. Ya, ini adalah apa organismenya? Tembakau. Ya. Cukup. Dari sini Bapak ingin tahu dari anak-anak semuanya, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Setelah Bapak berikan kesimpulan dan pemahaman tadi, ya, cukup? Cukup ya. Kalau gitu, semoga pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang bermakna dan ya. Dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas dulu. Sebelum mempelajari pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Dipersilakan. Selesai. Sebelum itu Bapak ada yang lupa. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang apa kira-kira apa yang sudah belajar. Ada yang bakal baca bukunya? Tentang ya interaksi antar makhluk hidup atau rantai makanan lebih khususnya itu. Silakan dipelajari anak-anak ya. Semoga pembelajaran berikutnya lebih semangat lagi. Bapak akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.